Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas singkat maksud saya mengenai hukum sesajen dalam Islam. Saya katakan dalam Islam ya. Jadi hukum ini berlaku bagi masyarakat Muslim. Yang bukan Muslim hukum ini nggak berlaku. Yang non Muslim mau pasang sajen silahkan, mau bikin sajen, mau ini mau itu silahkan. Tetapi di dalam Islam kita menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam tentang bagaimana hukum sesajen dalam perspektif Islam. Kita saksikan bersama dari Ustadz Jamal, Pak Agil. Kembali ke hukum sesajen, jangan cari hilah. Sesajen ini hukumnya membuat makanan buat roh halus atau jin dilempar ke kawah haram, bahkan bisa ke syirik. Makanya saya heran ketika ada orang yang salah, orang itu salah nendang sesajen, kemudian nah iki lho, nahi mungkar iku lek keliru ngene. Gara-gara sajen siji, saiki ono 1000 sesajen. Gara-gara sepak siji. Kalau nahi mungkarnya dulu itu bener, nggak akan datang 1000 sesajen. Gitu loh. Makanya wong lek nahi mungkar itu sing pinter, sing cerdas. Katanya Imam Haddad, kalau Anda mau nahi mungkar, justru dengan nahi mungkarmu akan datang 1000 atau kemungkaran yang lebih besar. Lebih baik jangan. Saya mau tanya sekarang, mending sesajen siji ndek ngene Semeru apa 1000 ndek ngene Pemkot? Mending mana? Mending ndek Semeru siji daripada 1000 ndek Pemkot. Sebabnya salah nahi mungkar. Saya kasih contoh yang lain. Di Perancis, dosen mencaci Rasulullah dibunuh. Yang nyaci berapa sebelumnya? 1. Ketika dibunuh, Perdana Menteri marah. Di Perancis, di Paris, karikatur Nabi di jalanan. Mana yang lebih baik? Satu yang mencaci apa Perancis? Aku ngomong ini kok diwara, oh berarti nggak punya ghirah, nggak punya jiwa jihad ataupun jiwa cinta agama. PN ghirah PN gara-gara kon gitu loh. Akhirnya yang terjadi mungkar lebih besar. Tapi ribut ini masalah sesajen. Aku di WA, ono sing WA, siapa yang tanggung jawab itu? Kenapa takon aku iki? Lah masa mau Pemkot kok omaku ah? Ada ustadz yang WA ke saya. Kalau kita ulama diam makan kemungkaran, Allah turunkan bala, dimulainya justru dari para ulama yang diam dan bungkam. Aku diteror. Lho no apa iki rek? Aku sing gawe sesajen nih. Saya heran sama orang-orang. Saya punya cara untuk nahi mungkar. Ya, saya punya cara. Walaupun saya menyayangkan dengan yang dilakukan oleh orang radikal itu tadi dengan cara nendang dan lain-lain, itu saya nggak suka sama sekali. Dan saya juga nggak suka sama orang Muslim yang berkedok budaya kemudian buat sesajen. Budaya itu kalau nggak menentang agama fadhol silahkan, tapi kalau sudah berseberangan dengan agama tinggalkan budayamu. Budaya itu nomor 1 budaya. Ini kon bojomu tak jae, mbek kon nang Hawaii. Ayo melaku aku tangan tok bojomu kono. Hormati budaya. Kowe gak gelem isin. Kenapa? Budayanya seperti itu kok. Apakah budaya harus kita ikuti?
Ada budaya khamr. Apa harus kita minum? Ada budaya syirik, apa kita lakukan? Ya enggak. Terus gimana? Gini loh, kon daripada nggawe tumpeng sesajen, mbok uncalno nang laut, mbok uncalno, keliru kabeh ku. Sing bener tetep gawe yo. Lek wis memang seneng gawe tumpeng sesajen, tetep buat, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke sumur, ke laut ataupun kawah. Masukkan ke pondok yatim piatu. Kasihkan buat mereka makan. Itu tawasul bil a'mal. Ya Rob, berkah sodakohku ini ke yatim piatu, jangan turunkan bala dan musibah ya Rob. Iki ajaran Islam. Tetap gawe yo tumpeng. Kita kan juga bikin tumpeng. Aku waktu beberapa saat yang lalu ulang tahun kan arek kru gawe tumpeng. Apa syirik ayo? Sajen ayo. Dia ngasih sebagai budaya tumpeng, budaya enggak nolak kita. Ditolak itu dibuat nang ngene kawah. Kita tolak kalau dibuang ke kawah, ke laut dan lain-lain. Itu yang kita tolak, nggak boleh. Itu ngasih makan jin dan lain-lain. Akhirnya ribut ya, ribut, tapi saya masih belum jelas. Sampai alhamdulillah saya ditelepon sama wali kota Malang. Saya ditelepon sebab saya tahu wali kota Malang ini sadurunge dadi wali kota iki kiai. Ngisi-ngisi ceramah. Iya, ngisi ceramah juga, kuliah subuh. Ustadz dia ini. Mosok dan nahdliin orang NU, fatwa NU jelas haram. Aku gak ngerti fatwa ini sopo sing halal no sesajen, gak ngerti sopo gak pintu. Mungkin saya masih belum pernah dengar atau belum baca. Saya sering mengatakan, mungkin Rabbi zidni ilma, mungkin saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu jumhur ulama mengharamkan. Coba kalau ada yang mengaku bahwa itu boleh dengan fatwa siapa, monggo tunjukkan saya. Kasih bukunya ke saya, rujukannya saya baca. Ya. Kalau memang pendapat itu kuat hingga bisa mengalahkan pendapat jumhur, nggak apa-apa. Tapi kalau pendapat-pendapat sebagian ulama yang kecil, ribuan ulama mengharamkan, ya nggak bisa dipakai. Intinya Bapak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji itu telepon ke saya. Beliau telepon ke saya, bukan saya yang telepon dia. Saya WA ditelepon. Ya alhamdulillah berarti baik. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan dia juga mengeluh. Semestinya orang-orang nggak perlu sampai seperti ini. Tapi itu adalah orang lintas agama, ya Hindu, ya Buddha, ya Nasrani kumpul, kemudian mereka mengadakan acara ini seakan-akan ingin menentang yang ada di Semeru tersebut karena ini dengan nama budaya. Aku lihat jadi wali kota memang ya bingung ya. Kalau dia mengatakan haram, tidak boleh bikin acara itu, akan digoreng. Wali kota nggak anti budaya. Tapi kalau ngizini, yuntek be wong Islam. Mendukung kesyirikan, bingung. Makanya wali kota itu kan nggak mengizini, tapi nggak ngelarang orang berbuat di situ. Boleh aman rupanya. Iya kan? Cari aman daripada kebentur sana, kebentur sini. Dia nggak datang, dia nggak memberi izin. Akan tetapi mereka melakukan di situ dengan izin dari kepolisian, mereka lakukan. Nah, setelah itu saya ngomong, ya wis lek ngono ngene ae. Di tempat yang sama saya membuat Ar-Ridwan di situ. Saya yang nanggung semuanya. Kayak ono izin tok ae. Istilah yang jero hatiku iku lak mari ditekani setan-setan harune. Disolawati saiki supaya teko malaikat, arwahus sholihin, biar datang, biar aura-aura yang tidak benar itu biar pergilah. Ndonga mbek Allah Taala di kuno, nekakno ulama, undang kabeh majelis-majelis sak Malang iki. Iku kok paling wong 200 ae. Tak tekokno 5.000 tak tekakno.
Akhirnya beliau setuju. Oke. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Habib Jamal Pak-Aqil. Ya, intinya ya kita kalau mau melakukan nahi mungkar harus dengan ilmu. Jangan hanya semangat nahi mungkar, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi justru mendatangkan kemungkaran lebih banyak lagi. Seperti apa contohnya yang tadi itu? Ada sajen ditendang, padahal belum tentu yang buat sajen itu orang muslim, belum tentu. Siapa tahu itu yang buat orang dari agama lain, misalnya Hindu. Dia melakukan upacara keagamaannya dengan bawa sajen. Ya kita harus menghormati. Itu bagian dari agama mereka. Misalnya nggak boleh ditendang, jangan. Nanti akan mendatangkan kemungkaran lagi. Ya, seperti tadi yang disampaikan, gara-gara satu sajen ditendang, akhirnya menimbulkan keributan, keramaian, orang-orang yang tidak punya ilmu agama ikut-ikut bicara, akhirnya membuat 1000 sajen. Satu ditendang muncul 1000. Akhirnya kan nggak ketemu nahi mungkarnya. Amar ma'rufnya kan nggak ketemu. Kan bisa dengan melakukan dakwah bilhal, mengajak kebaikan pelan-pelan sampai mereka meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Budaya tetap harus kita junjung tinggi selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, ya kan? Karena bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hukum asal adat istiadat budaya manusia itu hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Membuat nasi tumpeng itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau diberikan kepada roh-roh atau bangsa jin dan lain sebagainya, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau buat tumpeng untuk dimakan rame-rame, ya nggak apa-apa. Apalagi buat tumpeng diberikan kepada anak yatim piatu seperti yang disampaikan oleh Habib Jamal tadi, nah itu malah lebih baik lagi. Dan seperti itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ilmu, nggak boleh asal-asalan gitu. Oke. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.